Halo, aku Tiara. Welcome to 13 Channel. Seneng banget akhirnya hari ini aku bisa take video pertama aku buat YouTube 13 Channel. Nah, mungkin buat kalian semua udah tonton video teman-teman aku sebelumnya. Jadi yang belum nonton bisa banget langsung klik-klik dan tonton aja karena pembahasan mereka tuh seru-seru banget dan kedepannya kita juga bakal banyak banget bahas informasi tentang dunia perkuliahan yang pastinya bermanfaat banget buat kita as a college student. Nah, hari ini aku bakal bahas tentang suatu hal yang pastinya udah sering banget kita dengar di mana-mana, kayak kita di dunia perkuliahan maupun di luar di organisasi atau apapun itu. Nah, kira-kira apa sih yang bakal aku bahas sekarang? Yes, time management. Pasti kita udah sering banget kan denger di mana-mana pada ngomongin time management. Tapi sebenarnya time management ini apa sih artinya? Oke, jadi time management adalah sebuah proses untuk pengendalian waktu di mana kita harus urutin nih dari berbagai macam kegiatan yang kita punya biar semuanya itu bisa kita jalankan dengan maksimal. Tapi kitanya juga nggak burn out. Nah, dari pengertiannya aja nih kita udah bisa pahami kalau time management itu sebuah proses yang kita tuh perlu banget terapin di kehidupan sehari-hari kita. Apalagi buat yang punya kegiatan segunung banyak banget sampai kita nggak tahu apa dulu yang harus diselesaikan. Itu kita butuh banget yang namanya time management. Nah, gimana sih caranya kita mengatur waktu biar semua kegiatan itu bisa berjalan dengan maksimal? Langsung aja kita cek di video selanjutnya. Yes, yang pertama ada pahami tujuan dan kenali diri sendiri terlebih dahulu. Sebenarnya ngomongin soal time management, aku juga masih belajar banget buat mengatur waktu yang kadang masih keteteran juga. Apalagi sekarang tuh banyak banget tugas-tugas kuliah online dari proker-proker organisasi dan semuanya itu kadang ada di satu waktu, waktunya tabrakan. Nah, itu tuh kadang bikin burnout duluan. Tapi aku selalu mencoba buat pahami diri sendiri terlebih dahulu dan kenali apa nih sebenarnya tujuan aku ke depannya. Jadi dengan kayak gitu kita bakal tahu nih apa sih yang harus aku kerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa aku selesaiin nanti santai. Tapi ada yang tetap harus diprioritaskan. Yes, yang selanjutnya ada buat jadwal. Buat aku yang kadang suka lupa alias pelupa, buat jadwal itu works banget sih. Nah, jadi buat nulis semua jadwal kegiatan dan tugas yang harus aku kerjain, aku bakal cantumin semuanya di sini. Jadi, ini ada reminder tugas-tugas, sekalian aku cantumin juga deadline-nya. Terus yang udah selesai bisa langsung kita coret kotaknya, nanti dia bakal kecoret sendiri buat nandain tugasnya udah selesai. Nah, kebetulan tugas aku ini ada yang udah selesai, jadi kita coret deh, yeay! Nah, yang di bawahnya ini ada jadwal-jadwal aku mulai dari jadwal kuliah, ada jadwal rapat organisasi juga. Nih, ada jadwal komunikasi organisasi, public speaking, MPKK, dan lain-lain. Oh iya, buat aplikasinya aku pakai aplikasi ClassUp ya teman-teman. Jadi bisa buat jadwal lucu-lucu dengan background yang macam-macam sesuai yang kita mau. Nah, jadwal sama reminder ini aku taruh di home screen dan tiap pagi dan malam bakal aku cek biar nggak lupa sama pekerjaan apa aja yang harus aku lakuin hari ini. Dengan buat reminder kayak gini bakal banyak membantu teman-teman buat mengatur waktu di tengah padatnya kesibukan. Nah, yang ketiga ada tentukan prioritas. Pasti dari banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita punya, itu pasti bakal bisa diurutin prioritas-prioritas mana yang bisa kita kerjain terlebih dahulu, atau mana yang harus banget selesai terlebih dahulu. Nah, tapi gimana sih kalau kita merasa semua hal, semua kegiatan itu harus wajib banget diprioritaskan? Caranya adalah dengan kita melihat dulu tugas-tugas ini, mana sih yang lebih mendesak buat diselesaikan, mana yang butuh waktu lama, butuh effort yang lebih besar buat menyelesaikan ini. Kayak mungkin deadline-nya yang lebih dekat atau kita harus
riset dulu, banyak melakukan cari-cari bahan buat mengerjakan tugas ini, itu kita bisa taruh di prioritas paling atas. Tapi kita juga nggak dilarang dong buat ngerjain tugas apa dulu yang kita sukain nih. Jadi dengan ngerjain tugas-tugas yang bikin kita enjoy, kita suka duluan nih sama tugas ini, itu bakal mengurangi banget beban kita. Kayak yang dari deadline-nya banyak banget, tapi ternyata aku suka sama kerjaan ini, jadi aku kerjain duluan, dan itu bakal bikin kita ngerasa enjoy. Yang keempat ada bagi tugas. Nah, bagi tugas ini kayak udah familiar banget pasti sama kita sehari-hari di kerja kelompok ataupun di proker-proker organisasi. Dengan bagi tugas ini kita bakal lebih banyak banget mengurangi beban-beban di otak kita, apalagi dengan kita punya banyak tugas, dengan dibagi-bagi itu pasti bakal ngerasa lebih enak aja ngerjainnya gitu. Dengan kita tahu tugas apa aja yang bisa kita kerjain sama-sama dengan orang lain, kita bakal ngerasa hubungan kita dengan orang lain itu juga lebih terbangun, dan kita sendiri nggak bakal ngerasa kesusahan banget buat ngerjain suatu hal. Dengan begini, time management kita juga bisa kita alokasikan ke hal-hal lain yang mungkin lebih butuh perhatian dan lebih harus dikerjakan saat itu juga. Yang kelima ada jangan menunda tugas. Jadi kayaknya kita sering banget sih ngelakuin ini, kayak aku juga sering banget ngelakuin ini. Tapi setelah dipikir-pikir, jangan nunda tugas atau nunda kerjaan ini penting banget buat kita tanamkan di kegiatan sehari-hari. Apalagi dengan kita punya banyak banget hal-hal kegiatan yang harus dikerjain, dengan menunda-nunda itu bakal buat kerjaan-kerjaan itu semakin menumpuk. Contohnya nih, hari ini aku dikasih tugas dari mata kuliah ini, tapi aku ngerasa kayak, udah nanti aja ngerjainnya. Tapi setelah itu kita pasti bakal mikir, kalau dengan nunda tugas itu kita bakal menambah banyak banget list-list pekerjaan yang nantinya bakal bikin capek sendiri. Jadi sebisa mungkin jangan pernah nunda kerjaan. Yang selanjutnya ada fokus. Fokus ini wajib banget harus kita terapin sih ya di kehidupan sehari-hari kita. Tetapi nggak menutup kemungkinan bahwa fokus ini susah banget buat diterapkan, apalagi banyak banget gangguan distraksi-distraksi dari luaran yang bikin kita ngerasa kayak, wah nggak bisa nih kita bisa fokus di saat ini juga. Nah, tapi distraksi apa sih contohnya yang banyak banget kita dapati di kehidupan sehari-hari? Distraksi atau gangguan-gangguan ini bisa banget loh berasal dari hal-hal yang deket banget sama kita. Contohnya, handphone. Nah, di HP ini kita pasti banyak banget nih, ada WhatsApp, ada Line, ada Instagram, semuanya. Nah, distraksi-distraksi ini bisa berasal dari sini. Kayak kalau kita lagi fokus nih ngerjain sesuatu, tiba-tiba ada notif WA, ada notif Line, atau notif Instagram, YouTube yang bikin kita ngerasa, wah nanti lagi deh ngerjainnya, sekarang kita refreshing dulu. Nah, hal ini bikin kita nggak fokus sama apa yang lagi kita kerjain, dan bakal bikin waktu durasi kita ngerjain suatu hal ini bakal ketunda dan bikin makin lama. Yang selanjutnya adalah love yourself and get healing sometimes. Jadi di tengah kegiatan kita yang padat banget, yang sibuk banget, kita tuh juga berhak buat istirahat dan buat cari hiburan, cari refreshing. Mungkin sekedar nonton drakor, nonton video-video lucu, itu boleh banget kita lakukan. Jadi kita nggak terus-terusan stuck di kegiatan yang rutinitas yang itu-itu terus. Dengan kayak gini kita juga bakal mengistirahatkan otak dulu sebentar, buat selanjutnya kita bakal ngerjain kembali ke tugas-tugas kita sebelumnya. Nah, itu tadi adalah sedikit tips dari aku buat bagaimana cara bagi waktu, memprioritaskan waktu, dan bagaimana biar semuanya itu tetap bisa berjalan secara maksimal. Mungkin emang capek banget ya, banyak kegiatan, banyak yang harus diprioritaskan, tapi jangan lupa kalau setiap perjalanan kita sekarang ini adalah proses menuju masa depan yang pengen kita capai. Semoga tips-tips dari aku bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua tentang gimana sih caranya memprioritaskan kegiatan, dan mana-mana dulu nih kegiatan yang harus kita lakuin biar time management kita ini jadi lebih baik ke depannya. Tetap semangat teman-teman semua, dan jangan lupa buat jaga kesehatan dimanapun teman-teman semua berada. Thank you and see you on the next video.